Hai hai hai. Halo anak-anak terkasih. Hari ini kita akan belajar tentang membandingkan waktu dari Matematika tema 6 subtema 3 kelas 3 SD MI. Mari kita mulai. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat membandingkan lama suatu kejadian dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, siswa dapat menyelesaikan permasalahan tentang waktu. Dan yang ketiga, siswa dapat menghitung masa kadaluarsa suatu benda. Nah, kita akan membahas dari tujuan pembelajaran yang pertama. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama adalah membandingkan lama suatu kejadian. Selamat belajar! Nah, coba kalian perhatikanlah contoh berikut ini. Albi bermain layang-layang dari pukul 15.30 sampai dengan pukul 16.30 seperti pada gambar berikut. Nah, coba kalian bandingkan lagi. Orlin bermain layang-layang dari pukul 15.30 sampai dengan pukul 16.45. Nah, sekarang kita akan bahas. Menurut kalian, siapakah yang paling lama bermain layang-layang? Nah, sebelumnya kita harus tahu dong, berapa lama Albi bermain layang-layang dan berapa lama Orlin bermain layang-layang. Yuk. Nah, sekarang kita akan membahas sesuai dengan yang kita pelajari sebelumnya tentang penghitungan waktu. Untuk mencari lama waktu, kita kurangi waktu akhir dengan waktu awal. Coba misalnya seperti ini. Jam dan menitnya kalian tuliskan dulu. Kita bahas dari Albi dulu ya. Albi bermain dari pukul 15.30 sampai dengan pukul 16.30. Waktunya, cara mencarinya yaitu kita kurangi waktu akhir dengan waktu awal, yaitu 16.30 dikurangi 15.30. Nah, pertama 30 dikurangi 30 berapa? 0. Dan kemudian 16 dikurangi 15 sama dengan 1. Jadi Albi bermain layang-layang selama 1 jam. Nah, sekarang yang kedua, Orlin. Waktu akhir bermainnya 16.45 dan waktu awalnya yaitu 15.30. Kita kurangkan dulu. Menitnya 45 dikurangi 30, hasilnya 15. Lalu jamnya kita kurangi lagi. 16 dikurangi 15, hasilnya 1. Jadi Orlin bermain layang-layang selama 1 jam 15 menit. Nah, Albi tadi bermain layang-layang selama 1 jam. 1 jam artinya 60 menit. Dan Orlin bermain layang-layang selama 1 jam 15 menit. 1 jam 15 menit artinya berapa? 60 menit, yaitu 1 jam ditambah 15 menit. Jawabannya 75 menit. Jadi yang bermain layang-layang terlama adalah Orlin. Kalian tahu ya? Nah, sekarang perhatikanlah contoh berikut ini. Contoh yang kedua. Artika belajar dari pukul 8.00 sampai dengan pukul 9.23. Nah, kalian bisa lihat jam yang sudah ada. Kemudian Aslan belajar dari pukul 8 sampai dengan pukul 8.45. Atalia belajar dari pukul 8.30 sampai dengan pukul 9.20. Nah, tugas kalian urutkanlah lama belajar dari yang paling lama.
Nah, jadi kalian harus tahu dulu masing-masing belajar berapa lama. Nah, untuk membahasnya coba kalian lihat ilustrasi berikut. Kita akan menghitung lama belajar Artika, Aslan, dan Atalia. Yang pertama, waktu akhir Artika belajar adalah 9.23 menit. Pukul 9.23 dan mulainya 8.00. Jadi kita kurangkan dulu ya, 23 dikurangi 0 sama dengan 23 dan 9 dikurangi 8 sama dengan 1. Jadi Artika belajar selama 1 jam 23 menit. Dan selanjutnya Aslan berakhir pukul 8.45 dan mulai pukul 8.00. Jangan lupa ya, kalian harus mengurangkan waktu akhir dikurangi waktu awal. Nah, 45 dikurangi 0 yaitu 45 dan 8 dikurangi 8 yaitu 0. Dan kemudian hasilnya berarti Aslan belajar selama 45 menit. Dan kemudian Atalia belajar berakhir pukul 9.20 dan mulai pukul 8.30. Nah, jika kita mengurangkan 20 dikurangi 30 tidak bisa, maka kita pinjamkan depannya. 9 dikurangi 1 untuk dipinjamkan yaitu 8. Nah, 1 ini berubah menjadi menit karena akan berpindah ke tempat menit. Nah, jadi 60 ditambah 20 sama dengan 80 dikurangi 30. Jadinya 50. Dan kemudian 8 dikurangi 8 yaitu 0. Jadi Atalia belajar selama 50 menit. Nah, untuk membandingkan ini, jika kalian masih bingung, sebenarnya ini sudah bisa dibandingkan dari yang terlama. Tetapi jika kalian masih bingung, kita ubah dulu Artika menjadi menit semua. 1 jam 23 menit sama dengan 60 menit ditambah 23 yaitu 83 menit. Nah, dari sini kita tahu. Jadi yang paling lama belajar adalah Artika. Di urutan kedua Atalia dan yang terakhir adalah Aslan. Mudah bukan? Ya, anak-anak, sekarang kita membahas yang kedua, yaitu menyelesaikan permasalahan waktu. Nah, coba kalian lihat ilustrasi berikut ini. Aulida memasak menggunakan briket. 1 briket dapat digunakan untuk memasak selama 2 jam. Jika Aulida mulai memasak pukul 15.30, pukul berapa briket tersebut habis digunakan? Mari kita bahas. Jangan lupa, waktu akhir sama dengan waktu mulai dan lama. Ini berbeda dengan yang pertama tadi. Ya, karena kita akan mencari waktu akhir, maka caranya waktu mulai ditambah lamanya. Nah, seperti ini pembahasannya. Nah, waktu mulainya 15.30. Lalu lama memasaknya selama berapa? 2 jam. Mari kita kerjakan. 30 ditambah 0 yaitu 30. Jamnya 15 ditambah 2 yaitu 17.30. Gitu ya. Jadi briket akan habis dipakai pada pukul 17.30. Gampang sekali. Nah, sekarang ini soal yang kedua, soal cerita yang kedua. Aska memasak untuk pesta menggunakan 2 briket. Setiap briket bisa digunakan selama 2 jam. Jika Aska selesai memasak pukul 13.00, pukul berapakah Aska mulai memasak? Coba kita bahas. Jika 1 briket sama dengan 2 jam, bagaimana jika 2 briket milik Aska? Sama dengan 4 jam dong. Nah, mari kita mengerjakan soalnya. Waktu mulai, cara mencari waktu mulai yaitu waktu akhir dikurangi lamanya.
Caranya seperti ini. Nah, waktu akhirnya memasak yaitu 13.30. Lalu dikurangi lama memasaknya, yaitu 4 jam. 30 dikurangi 0 yaitu 30. Lalu 13 dikurangi 4 sama dengan 9. Dari sini kalian bisa tahu bahwa Aska mulai memasak pukul 9.30. Ini juga mudah kan? Ya. Nah, sekarang ada contoh lainnya lagi. Kelompok Damar terdiri dari 7 anak. Masing-masing anak mempunyai 1 briket besar. Tiap briket dapat digunakan untuk memasak selama 3 jam. Nah, berapakah lama briket kelompok Damar bisa digunakan untuk memasak? Nah, sekarang kita harus tahu dulu. Ada 7 anak yang mempunyai 1 briket besar. Ini ada 7 briket ya yang dimiliki oleh 7 anak. Nah, setiap briket itu dapat digunakan memasak selama 3 jam. Jadi caranya 3 jam tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Nah, ini artinya atau kalian bisa 7 kali 3. Begitu ya. Dari penjumlahan tersebut kita bisa tahu bahwa briket kelompok Damar bisa digunakan selama 21 jam. Begitu ya anak-anak. Nah, sekarang yang ketiga kita akan menghitung masa kadaluarsa. Apa ya kira-kira masa kadaluarsa itu? Saat ini banyak sekali makanan dan minuman kemasan yang dijual bebas. Sering kita tidak tahu kapan tanggal pembuatannya dan kapan minuman atau makanan itu kadaluarsa. Caranya, kalian nanti perhatikanlah tanda khusus pada kemasan yang berupa tanda batas waktu penggunaan seperti ini. Nah, tertulis seperti ini ya yang dilingkari 180708. Nah, 18 garis miring 07 garis miring 08 itu artinya tanggal 18 Juli 2008 atau yang depan sendiri tanggal, tengahnya itu bulan, lalu yang paling akhir adalah tahunnya. Jadi, sebaiknya makanan atau minuman jangan dikonsumsi setelah tanggal tersebut karena tidak akan baik. Apabila melebihi tanggal tersebut, artinya kondisi makanan atau minuman tersebut sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Tidak layak konsumsi artinya kondisinya sudah tidak baik dan dapat menyebabkan keracunan. Nah, kondisi tidak baik ini disebut kadaluarsa. Paham ya? Nah, sekarang perhatikanlah contoh berikut. Gambar yang pertama, ada prod date, itu artinya tanggal produksinya. EXP itu artinya dari bahasa Inggris kepanjangannya expired date. Itu artinya masa kadaluarsa. Sudah tertera di situ ya. EXP date itu artinya masa kadaluarsa. Nah, makanan ini baik digunakan sebelum tanggal yang mana nih? Yang atas atau yang bawah? Tentu saja yang bawah. Nah, jika dua begini artinya terdiri dari bulan garis miring tahun. Artinya Juni 2015. Jangan dipergunakan melebihi Juni 2015. Nah, sekarang coba kalian lihat ini. Gambar yang kedua. Minuman ini baik digunakan sebelum tanggal 4/09/07. Artinya, 17 ya. Artinya kalian jika melebihi tanggal 4 September 2017 sebaiknya tidak kalian konsumsi.
Nah, sekarang coba kalian lihat gambar nomor 3. Makanan ini baik digunakan sebelum tanggal 01 garis miring 05 garis miring 13. Artinya jangan digunakan lebih dari 1 Mei 2013. Nah, sekarang kita ke latihan soal. Semoga penjelasan tadi membuat anak-anak mengerti. Nomor A. Minuman tersebut baik digunakan sebelum. Nah, coba anak-anak stop sejenak video ini. Lalu kalian kerjakan dulu sesuai yang Ibu jelaskan tadi. Nah, nanti jika kalian sudah selesai, kalian melihat penjelasan Ibu ini ya. Mari kita bahas. Ini dia jawabannya. Nah, pasti kalian sudah benar semua ya. Ibu harap sudah benar. Dan selanjutnya ada 2 soal berikut. Nah, yang ini mungkin kalian lebih lanjut mendengarkan penjelasan Ibu dan dapat memahaminya. Coba kalian pahami lebih lanjut. Nah, khusus untuk G dan H ini, kalian bisa mengerjakannya sesuai yang Ibu jelaskan berikut ini. Nah, seperti itu anak-anak penjelasan Ibu kali ini tentang 3 hal yang kita bahas hari ini. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak lebih paham dan memahaminya dengan jelas. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Dah.